Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunan acara debat calon ketua dan wakil ketua OSIM MTS Al-Mutakin Pekanbaru periode 2024-2025. Hari ini Jumat tanggal 30 Agustus 2024 dengan tema P5RA hari ini adalah Suara Demokrasi dengan judul Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIM Pilkasim sebagai ajang pembelajaran demokrasi di madrasah. Acara ini merupakan aksi nyata proyek penguatan profil pelajar Pancasila Rahmatan lil Alamin P5RA di MTS Al-Mutakin Pekanbaru tahun pelajaran 2024-2025. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Al-Mutakin Pekanbaru, yang terhormat Kepala Madrasah MTS Al-Mutakin Pekanbaru, yang terhormat Bapak dan Ibu guru beserta staf dan karyawan. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Nesha Deviza Irwandi dari kelas 8D. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu. I'dilu wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa'adallahu alladhina amanu wa
amanu اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديكم فكف فأيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sodakallahul azim. Terima kasih kepada Nesha Deviza Irwandi. Acara selanjutnya kata sambutan oleh Pembina OSIM Bapak Dr. Andus Erdison MSy. Kepada Bapak disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan aktivitas kita dengan baik. Pertama sekali yang kita hormati Kepala Madrasah, Ibu Ketua Yayasan, Majelis Guru, dan anak-anak kami peserta didik. Alhamdulillah, pagi ini kita akan melaksanakan kegiatan debat terbuka calon ketua dan wakil ketua OSIM. Ada beberapa hal yang mau Bapak sampaikan. Pertama sekali, ucapan terima kasih kepada semua pihak, baik peserta didik, terutama kelas 7 dan 8 yang terlibat aksi nyata ini, Bapak Ibu fasilitator, kemudian anggota OSIM, baik putra maupun putri yang sudah luar biasa, apalagi pembina, terutama Pak Arba'in SPD MPD. Karena di dalam hal ini ada orang yang mau tahu dia yang apa yang dia kerjakan, tapi tidak mau melakukan. Kadang pura-pura tidak tahu apa yang mau dilakukan. Nah, kita berharap ada orang yang mau dan dia mau melakukan. Nah, ini yang kita lihat luar biasa dari pembina OSIM kita, beliau sangat luar biasa kalau menurut Bapak, semangatnya, mau dan tahu apa yang dia lakukan. Insya Allah, kita semua ikut terlibat dalam aksi ini, sehingga
nilai P5RA, dalam hal ini suara demokrasi ini bisa terasa sampai ke anak-anak. Itu yang Bapak harapkan. Jadi bagaimana berdemokrasi, menyampaikan pendapat, ide dan segala macam kita lakukan di sini. Dan Bapak berharap ini dilakukan dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati. Sepenuh hati kita lakukan. Karena orang yang kalau melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati, insya Allah dia akan mendapatkan pengalaman yang baik, mendapatkan ilmu yang baik. Sedangkan orang yang setengah-setengah, tidak sepenuh hati, tentu juga dia tidak akan mendapatkan pengalaman yang baik. Ini yang kita harapkan pada anak-anak kita semua. Mari bersama kita ikuti pesta demokrasi dalam pemilihan ketua dan wakil ketua OSIM di madrasah kita ini dengan baik. Setuju? Setuju semuanya anak-anak kami? Mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan ilmu dan pengalaman berharga buat kalian hari ini dan untuk masa-masa yang akan datang. Insya Allah. Bapak teringat, teringat betul 1 tahun yang lalu, jadi ada satu kandidat begitu selesai debat terbuka langsung pingsan di situ. Masya Allah, ya kan? Dulu, hari ini saya lihat sosok yang sama, luar biasa. Cara bicaranya, cara pengambilan keputusannya, cara merangkul teman-temannya, adik-adiknya untuk ikut dalam kegiatan ini, luar biasa. Saya merasakan perubahan yang besar. Kita berharap semua itu bisa ditularkan kepada kawan-kawan yang lain, sehingga bibit ini nanti akan tumbuh, akan berkembang untuk menjadikan kalian menjadi pemimpin, menjadi yang lebih baik untuk masa-masa yang akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak menyampaikan di dalam suara demokrasi ini, lakukanlah dengan cara-cara yang baik. Jangan dikotori dengan cara-cara yang buruk. Nah, ini kita kan pelaksanaan kampanyenya berbasis online dan offline. Keluarkan kata-kata yang baik. Tampilkanlah programmu apa, idemu apa, yang bisa menarik bagi orang lain. Jangan ada kebencian, jangan ada permusuhan, jangan ada yang kamu tampilkan itu blok-blok yang merusak hubungan baik kita antar sesama warga madrasah. Nah, itu yang penting. Jadi Pak, saya golput saja, itu tidak bagus. Kita menyebarkan energi negatif kepada orang. Bagaimana kita bisa yakinkan teman kita, ini pilihan yang terbaik. Nah, begitu. Jangan diburu-burukan teman. Jangan disebarkan berita-berita yang tidak membangun, yang menyebabkan orang lain terdiskreditkan begitu. Paham ya? Dilakukanlah dengan baik, dengan sportif, adu pendapat, adu argumen, adu program, sehingga bisa memberi nilai tambah yang baik untuk kemajuan di madrasah kita. Terakhir, Bapak mohon maaf kiranya dalam pelaksanaan suara demokrasi di madrasah kita ini ada kekurangan-kekurangannya. Insya Allah hari ini kita lakukan debat terbuka. Pekan depan itu termasuk minggu tenangnya, pekan tenangnya, dan insya Allah tanggal 13 September nanti kita akan lakukan pungutan suara. Di situ kita akan melihat
siapa yang paling unggul di antara kandidat yang ada pada hari ini. Maka sekali lagi Bapak menghimbau pada semua, ya jangan main-main, serius. Karena dengan cara seperti itu kita akan dapatkan pengalaman baru, ilmu baru, sehingga membentuk kita menjadi lebih baik untuk masa yang akan datang. Insya Allah. Terima kasih atas perhatian kita semua. Selamat berdebat. Tunjukkan jati dirimu dengan mengeluarkan ide-ide yang cemerlang, pengambilan keputusan yang tepat, dan mampu merangkul kawan-kawan yang lain untuk bisa ikut dengan program yang kalian tawarkan. Demikian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak. Acara selanjutnya pengarahan oleh Kepala Madrasah MTS Al-Mutakin Pekanbaru, Bapak Zaini SAG MSY, sekaligus membuka acara debat terbuka hari ini. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu Maisuguru yang saya hormati, panitia debat pada hari yang sama saya hormati, para pembina dan P2RA yang sama-sama saya hormati, anak-anak sekalian, ini merupakan aksi nyata kalau kita nanti telah keluar dari sekolah. Inilah belajar demokrasi. Beginilah cara menentukan pemimpin. Yang pertama kemarin mulai dari pencalonan. Kan kamu lihat kan waktu debat waktu pemilihan presiden kan ada pencalonan. Kemarin terpilihlah presiden kita 3 pasang. Ada Prabowo dengan Gibran, ada Anies dengan apa? Ya, Muhaimin Iskandar. Kemudian ada Ganjar dengan Dr. Mahfuz ya. Nah, sama. Mereka berdebat berapa kali debat ya? Nah, ada debat ketua, ada debat wakilnya, ada presiden, wakil presiden. Nah, pada hari ini kita debat. Nah, perhatikan nanti. Besoknya langsung pemilihan. Ini kan mengajarkan bagaimana memilih pemimpin. Kita laksanakan nyata di sini seperti itu. Alhamdulillah. Mohon diikuti. Kawannya sakit yang tawakan. Ya. Baiklah, Bapak sekalian, dengan membacakan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Acara debat calon ketua OSIM dan wakil ketua resmi dibuka. Nah, demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak. Acara selanjutnya, doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Romi Noyari SH. Kepada Ustadz disilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum doa, marilah kita mintakan kepada Allah SWT di hari Jumat yang berkah mulia ini. Mudah-mudahan acara kita ini diberkahi oleh Allah SWT. Dan untuk para anak-anak semuanya yang menjadi perwakilan ini, menjadi anak yang soleh dan solehah, kalian hebat-hebat semua. Ada sekitar 9 orang. 10 ya? 10 orang. Siapapun yang terpilih nanti, mudah-mudahan kalian menjadi anak yang amanah, jujur, pintar dan cerdas dalam mengambil keputusan. Amin amin ya rabbal alamin. La tatina Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua khususan ala hazin niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, yang laki-laki silakan kita tampung doa kepada Allah. Mudah-mudahan hari ini acara kita diberkahi. Setiap apapun yang kita lakukan di madrasah Al-Muttaqin kita ini menjadi keberkahan untuk kita semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا دينا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير العلم وخير الحياة وخير الممات وثبتنا يا أرحم الراحمين. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا وتقبل دعاء يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz. Acara selanjutnya,
acara inti, yakni debat terbuka calon ketua dan wakil ketua OSIM periode 2024-2025. Dalam hal ini akan dipandu moderator kita, yakni Elda Armadani dan Huri Safira. Kepadanya disilahkan. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang hadirin semua. Indah berbalau si awan petang, berara di celah pepohon ara. Pebadis kalam selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami selaku moderator debat terbuka hari ini akan membacakan pedoman dan peraturan tentang pemilihan OSIM MTS Al-Mutakin Pekanbaru nomor 1 tahun 2024 yang berasaskan 1. Mandiri, 2. Jujur, 3. Adil, 4. Tertib penyelenggaraan, 5. Kepentingan umum, 6. Keterbukaan, 7. Proporsional, 8. Efisiensi, 9. Efektivitas. Selanjutnya, penyampaian isi materi kampanye. 1. Tidak menyinggung sara. 2. Tidak menjatuhkan atau menjelekkan pihak sekolah atau calon lain. 3. Tidak provokatif. 4. Menggunakan bahasa yang santun. 5. Tidak menggunakan money politik. 6. Tidak memobilisasi siswa atau pemilih lain. Baiklah, kami akan memperkenalkan segmen dan paslon pada hari ini. Segmen pertama, pemaparan visi, misi, dan program kerja paslon. Segmen kedua, masing-masing pasangan calon OSIM akan mendapatkan satu pertanyaan dari panelis yang berbeda. Segmen ketiga, masing-masing kandidat pasangan calon akan mendapatkan satu pertanyaan dari penonton yang hadir. Segmen keempat, masing-masing kandidat saling melakukan tanya jawab. Baiklah, kita akan mulai debat terbuka pada hari ini dengan memasuki segmen pertama. Hadirin semua yang berbahagia, tentunya tidak sabar bagaimana pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIM periode 2024-2025 MTS Al-Mutakin Pekanbaru bisa meyakinkan Anda bahwa merekalah yang layak memimpin MTS Al-Mutakin ini untuk 1 tahun akan mendatang. Kepada paslon yang kami panggil, diharapkan menepati tempat yang telah ditentukan. Mari kita panggilkan pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIM Putra. Pasangan calon nomor urut 1 atas nama Ketua Rasya Aditya Munadil, Wakil Ketua Muhammad Syaibal Fatan.
Pasangan calon nomor urut 2 atas nama Ketua Radit Army Putra, Wakil Ketua Neil Fauz Al-Fatir. Selanjutnya, kita panggil kandidat pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIM Putri. Pasangan calon nomor urut 1 atas nama Ketua Refni Fitri Ramadhani, wakil kedua Salwa Nurakila. Pasangan calon nomor urut 2 atas nama Ketua Saskia Nadifa Kaili Balkis, wakil ketua Titania Zivana Rundi. Pasangan calon nomor urut 3 atas nama Ketua Nabila Rahmadani, wakil ketua Syira Andriana. Untuk membantu Anda menggoreng sejauh mana kompetensi politik dan integritas ketua dan wakil ketua OSIM periode 2024-2025 mampu bersama-sama membangun kompetensi siswa-siswi MTS Al-Mutakin Pekanbaru ke arah yang lebih baik. Telah hadir 3 panelis kita, yakni baiklah, untuk segmen pertama adalah pengenalan visi, misi, dan program kerja masing-masing pasangan calon dalam waktu 2 menit. Saya mulai dari pasangan calon nomor urut 1 Putri. Silakan paparkan visi, misi, dan program kerja Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi dari Paslon 1 membentuk dan menciptakan lingkungan MTS Al-Mutakin Pekanbaru menjadi lingkungan yang bersih, ramah tamah, dan berprestasi dengan berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa dan menjadikan OSIM sebagai tempat untuk mengembangkan segala prestasi dan menjadi wadah aspirasi serta menjadi inspirasi bagi siswa-siswi MTS Al-Mutakin Pekanbaru. Misi Paslon 1: meneruskan program kerja yang sudah terlaksana ataupun yang belum terlaksana, selalu mendukung kegiatan positif baik satu akademis maupun non-akademis, mencontoh yang baik-baik dalam segi perilaku, perbuatan, perkataan, pergaulan, dan perpakaian yang rapi, meningkatkan ketakwaan siswa-siswi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Program kerja: melakukan program pembiasaan membaca 1 buku 1 minggu, mengadakan penggalangan dana untuk para korban bencana dan musibah, mengadakan acara buka bersama di bulan suci Ramadan. 4.
mengadakan kegiatan kerja bakti untuk membersihkan area sekolah. 5. Mengadakan kegiatan rutin menjaga seluruh alat-alat di sekolah. Moto kami berdua, berani melangkah adalah langkah awal menuju kesuksesan. Terima kasih. Selanjutnya, paslon nomor urut 1 putra, silakan paparkan visi, misi, dan program kerja Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan diri dulu, baru sampaikan visi misinya ya. Perkenalkan, saya ketua dari Paslon 1, bernama Rasya Aditya Munadir. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaibal Fatan dari Paslon 1, wakil ketua. Visi kami menjadikan lingkungan MTS Al-Mutakin menjadi lebih baik, indah, asri, sehat, sopan, nyaman, dan terhindar dari sifat tercela seperti bully, berkata kasar, tidak sopan kepada guru, serta memiliki siswa yang berbakat, berpotensi, dan kreativitas. Misi kami meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mengadakan kegiatan patroli, polis, keamanan, dan kebersihan. 3. Membuat dokter kecil di MTS Al-Mutakin Pekanbaru. 4. Mengadakan suatu kegiatan yang berguna untuk pengembangan bakat, potensi, dan kreativitas siswa. Program kerja kami: 1. Merekrut atau mengambil kelompok polis, keamanan, kebersihan, dan dokter kecil dari berbagai lokal. 2. Menambah peraturan 2 kali peraturan sekolah agar lebih disiplin. 3. Menyediakan makanan 4 sehat 5 sempurna di kantin sekolah. 5. Menanam tumbuhan di sekitar sekolah. 4. Mempromosikan MTS Al-Mutakin menjadi destinasi baru dan mempromosikan MTS Al-Mutakin. 6. Menghukum bagi siapa yang melanggar peraturan sekolah. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, paslon nomor urut 2 putri, silakan paparkan visi, misi, dan program kerja Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saskia Nadifa Kaili Balkis sebagai calon ketua OSIM. Perkenalkan, saya Titania Zifana Rundi sebagai calon wakil ketua OSIM. Adapun visi kami adalah
menjadikan OSIM MTS Al-Mutakin Pekanbaru memotivasi dan meningkatkan kegiatan-kegiatan positif di sekolah, serta menjadikannya wadah dalam menggali dan menampung aspirasi, inspirasi, serta kreativitas siswa demi siswa MTS Al-Mutakin yang berkarakter. Dan misi kami, 1. Menanamkan nilai keimanan dan ketakwaan agar terciptanya pelajar yang berakhlakul karimah. 2. Meneruskan dan mengembangkan program kerja OSIM masa bakti sebelumnya, serta memaksimalkan program kerja pengurus OSIM dengan kebersamaan. 3. Mengoptimalkan proses belajar dan bimbingan. 4. Bekerjasama dengan seluruh ekstrakurikuler dalam menciptakan program-program yang bervariasi dan bermakna. Adapun program kerja kami adalah 1. Mengadakan kegiatan memperingati hari-hari besar keagamaan. 2. Mengadakan evaluasi rutin kinerja OSIM. 3. Mengembangkan bakat dan minat siswa dari sisi ekskul. 4. Menerapkan 5S, yaitu sopan, santun, salam, sapa, senyum. 5. Mengadakan lomba untuk memperingati hari-hari tertentu. 6. Melengkapi obat-obatan di UKS. Adapun moto kami adalah janganlah takut gagal, takutlah tidak pernah mencoba. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, paslon nomor urut 2 putra, silakan paparkan visi, misi, dan program kerja Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radit Putra dari paslon 2 sebagai ketua OSIM. Perkenalkan, nama saya Neil Fadal Fatir sebagai wakil ketua OSIM. Adapun visi kami adalah menjadikan siswa-siswa MTS Al-Mutakin menjadi anak yang berakhlak baik, rajin, disiplin, aktif, serta patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misi kami adalah 1. OSIM memiliki hak dan wewenang untuk mengatur siswa-siswa MTS Al-Mutakin. 2. Sering memberikan evaluasi dan motivasi terhadap seluruh siswa-siswa MTS Al-Mutakin. Ketiga, menjadikan OSIM sebagai tempat mengeluarkan saran, ide, dan lain-lain. 3. Membangun rasa kekeluargaan sesama siswa-siswa MTS Al-Mutakin. 4. Menciptakan lingkungan yang harmonis dengan seluruh warga sekolah. Adapun program kerja yang akan kami paparkan adalah pertama, bebas sampah. Kedua, menghidupkan program mading. 3. Goro bersama 1 bulan sekali. Dan pengawasan yang dilakukan oleh anggota OSIM ketika ada acara tertentu. 5. Mengadakan polisi lingkungan untuk menyongkong misi-misi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pasangan calon nomor urut 3 putri, silakan paparkan visi, misi, dan program kerja Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan menyampaikan visi, misi, dan program kerja saya. Ada pepatah berkata, jika tak kenal maka tak sayang, jika tak sayang maka tak cinta. Maka perkenalkanlah kami dari paslon 03. Saya Nabila Rahmadani sebagai calon ketua OSIM tahun pelajaran 2024-2025. Dan saya Syira Andraina sebagai calon wakil ketua OSIM 2024-2025. Visi kami menjadikan siswi MTS Al-Mutakin Pekanbaru menjadi siswi yang berakhlak mulia, disiplin, kreatif, dan peduli akan lingkungan. Sedangkan misi kami yang pertama menjadikan OSIM sebagai jembatan penghubung dan wadah yang menampung segala potensi dan kreativitas siswa. Yang kedua, mengembangkan iman dan takwa. Yang ketiga, membuat program kreatif dan edukatif. Yang keempat,
menumbuhkan rasa saling peduli dan persaingan yang sehat. Yang kelima, membangun karakter dan memperkuat kerjasama. Yang keenam, lingkungan sehat. Dan program kerja kami adalah yang pertama, Festival Kreasi Siswa. Yang kedua, mengadakan perlombaan peringatan di hari-hari besar. Yang ketiga, melanjutkan proker OSIM 2023-2024. Yang keempat, mengadakan kotak saran. Dan yang kelima, mengadakan evakuasi kinerja OSIM. Pilih 03 untuk aspirasimu. Madrasah berprestasi, OSIM berkreasi. Terima kasih kepada seluruh pasangan calon atas penyampaiannya. Baiklah, kita menuju ke segmen kedua. Pada segmen ini, panelis memberikan pertanyaan kepada masing-masing kandidat. Waktu yang disediakan untuk menjawab adalah 2 menit. Dimulai dari pasangan calon nomor urut 2 putra. Silakan kepada pasangan calon untuk mengambil 1 amplop di meja panelis dan diserahkan kepada panelis. Jangan ribut, tolong diperhatikan dan didengarkan jawaban dari calon ketua OSIM dan wakil ketua OSIM kita, supaya kalian nanti tidak salah pilih, ya. Oke, Ibu akan membacakan pertanyaan untuk paslon 2. Perhatikan ya. Madrasah kita seringkali mengadakan acara. Jika kalian ditunjuk untuk mempersiapkannya, bagaimana kalian akan menyusun rencana yang matang dan melibatkan seluruh siswa dalam persiapan acara, sehingga acara tersebut dapat berjalan dengan sukses dan meninggalkan kesan yang positif bagi semua pihak? Ya, silakan dijawab untuk paslon 2. Diulang sekali lagi. Ya, seandainya di sekolah kita mengadakan acara, ya, jika paslon 2 disuruh untuk menyiapkan, maka bagaimana cara paslon 2 ini untuk menyusun rencana yang matang yang melibatkan seluruh teman? Apa langkah-langkah yang akan diambil dan apa yang harus disiapkan sehingga acara kita ini berjalan dengan lancar dan meninggalkan kesan yang baik untuk semuanya? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang telah dibacakan. Berdiri ya untuk paslon 2. Terima kasih atas pertanyaan yang telah Ibu bacakan. Jadi saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, saya akan mengumpulkan seluruh anggota OSIM dan melakukan rapat di ruang OSIM untuk memperjelas apa acara yang akan dilakukan. Yang kedua, saya meminta semua ketua kelas untuk datang ke ruang OSIM agar bisa mengkoordinasi temannya sendiri untuk tidak ribut dalam acara tersebut. Yang ketiga, saya akan menyuruh semua anggota OSIM untuk mengawasi satu acara tersebut dengan pengawasan yang tepat, akurat, dan tidak main-main. Terima kasih, itu saja yang bisa saya jawab. Ya, terima kasih untuk paslon 2. Selanjutnya, paslon nomor urut 3 putri.
Silakan kepada paslon untuk mengambil amplop di meja panelis dan diserahkan kepada panelis. Baik, pernyataan ini disampaikan ke paslon 3. Putri, simak, dengarkan baik-baik. Bagaimana menurut kalian pentingnya menjaga keseimbangan akademik dan non-akademik? Kegiatan pembelajaran di kelas dengan kegiatan pembelajaran di luar kelas, ya, non akademik. Bagaimana kalian memastikan bahwa siswa tidak terbebani dengan banyaknya kegiatan? Jadi dengan adanya kegiatan akademik di kelas, kemudian non akademik di luar, bagaimana cara kalian menyeimbangkan supaya mereka itu merasa tidak terbebani oleh kegiatan yang banyak? Apa yang kalian lakukan? Nah, silakan kepada paslon 3. Bisa dipahami pertanyaannya? Nah, Bapak ulangi. Di madrasah kita ini kan ada kegiatan akademik, ada kegiatan non-akademik di luar kelas. Nah, sebagai paslon, ketua OSIM dan wakil ketua OSIM, bagaimana kamu meyakinkan teman-temanmu kalau kegiatan ini tidak membebani mereka? Ya, mereka merasa tidak terbebani dengan banyaknya kegiatan itu. Silakan. Terima kasih atas pertanyaan Bapak. Apakah itu seperti eskul yang non-akademik? Ya, bisa jadi ya seperti itu. Kalau misalnya kita mencari pasti karena apakah eskul itu sesuai hobi dia. Jika eskul itu sesuai hobi dia, maka tidak mungkin siswa itu akan terbebani karena itu sudah sesuai minat dia. Dengan itu, makanya cara kami meyakinkannya, makanya kita cari hobi kamu apa, eskul kamu maunya masuk eskul apa. Jadi dengan cara begitu mereka merasa tidak akan terbebani. Terima kasih. Oke. Ada tambahan? Ya, kalau yang akademik gimana coba? Itu yang non akademiknya kamu berusaha menawarkan sesuai dengan bakat, kemampuan dan passion mereka sehingga mereka tidak terbebani karena mereka senang. Nah, kalau di bagian akademik apa yang kamu lakukan? Nah, silakan. Kalau belajar itu kan sebuah kewajiban siswa nih. Kita meyakini kalau kita mengerjakan kewajiban kita ini tidak boleh dengan terbebani. Karena kalau kita terbebani maka akan susah kita menjalaninya dalam sehari-hari. Ya, triknya seperti apa? Triknya misalnya pelajaran MTK kan pada bilang susah. Pelajaran MTK ini susah. Kan kita bisa bilang kayak ini. Pelajaran MTK tuh kalau misalnya kita bilang mudah loh, pasti nanti akan mudah jadinya. Ya, sesuai dengan apa yang kita pikirkan ya. Iya. Oke, bagus jawabannya. Mana pendukung paslon 3 Putri? Masya Allah. Oke, terima kasih. Selanjutnya, pasangan calon nomor urut 1 Putri. Silakan kepada pasangan calon untuk mengambil satu amplop di meja panelis dan diserahkan kepada panelis.
Baiklah, untuk paslon 1, dengarkan ya, Putri. Bagaimana kalian akan meningkatkan rasa solidaritas dan kebersamaan di antara siswa dari berbagai latar belakang yang berbeda dengan mempertimbangkan perbedaan minat dan kemampuan mereka? Paham? Bagaimana kalian akan meningkatkan rasa solidaritas dan kebersamaan di antara siswa dari berbagai latar belakang yang berbeda dengan mempertimbangkan perbedaan minat dan kemampuan mereka? Bagaimana cara meningkatkan? Silakan, paslon 1. Baik, terima kasih atas pertanyaan Ibu. Kami dari paslon 1 akan menjawabnya. Kami akan melakukan kegiatan yang tidak merusak atau memburukkan nama-nama kelas ataupun nama-nama sekolah ini. Lalu kami akan menghilangkan pembulian, pemburukan nama-nama dan mengejek-ngejek antara lain. Terima kasih. Boleh dibantu? Yang wakil ada, nak? Selesai? Silakan yang berikutnya. Selanjutnya, paslon nomor urut 1 putra. Silakan kepada paslon untuk mengambil satu amplop di meja panelis dan diserahkan kepada panelis. Tes. Ada pendukung paslon 1? Mana pendukung paslon 1? Kurang banyak. Nah, untuk paslon 1 ya, tolong diperhatikan. Jadi sekarang ini banyak siswa yang merasa bosan dengan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita. Jadi kira-kira bagaimana cara paslon 1 menyusun program ekstrakurikuler yang menarik dan relevan sesuai dengan minat teman-teman kalian yang ada di sini. Sekali lagi Ibu ulang ya. Ya. Banyak teman-teman kalian merasa bosan dengan ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita. Jadi kira-kira dari OSIM program apa yang kalian akan lakukan sehingga ada ekstrakurikuler yang menarik buat teman-teman kalian? Bisa dipahami kan? Nah, yuk, silakan untuk paslon 1. Yang lainnya tolong dengarkan dulu. Ya, makasih Bu telah memberi soal ya, Bu. Ini dari paslon 1 akan menjawab. Suaranya tolong dong. Kami akan bertanya kepada teman-teman yang bosan, apa yang mereka inginkan ekstrakurikulernya. Ya, dilanjutkan. Boleh dibantu oleh dengan wakil wakil. Ya, setelah ditanya
ke teman-teman yang bosan ekstrakurikulernya. Jadi apa lagi yang harus dilakukan oleh paslon 1 nih? Apa lagi? Apa sampai berhenti di situ atau ada yang lain ini? Langkah yang lain apa? Kira-kira? Sudah? Sudah? Ya, terima kasih untuk paslon 1. Kembali ke MC. Selanjutnya, pasangan calon nomor urut 2 Putri. Silakan kepada pasangan calon untuk mengambil satu amplop di meja panelis dan diserahkan kepada panelis. Oke, baik. Paslon 2 Putri. Dengarkan baik-baik. Ya. Secara kenyataan di madrasah kita ini kan kurang fasilitas olahraga ya. Nah, apa caramu? Apa upayamu sebagai paslon ketua OSIM dan wakil ketua OSIM untuk mengatasi kekurangan fasilitas olahraga di sekolah? Tanpa membebani siswa. Nah, oke, seperti itu. Apa cara-cara yang dapat kamu buat untuk mengatasi kekurangan fasilitas olahraga yang ada di madrasah kita? Nah, coba keluarkan apa cara yang bisa kamu lakukan sebagai ketua OSIM dan wakil OSIM. Tolong suaranya, dengar, tolong suaranya. Nah, silakan berdiri. Pertanyaannya bisa dipahami? Ya, sebagai ketua OSIM, ya, apa langkah atau cara yang kamu lakukan untuk mengatasi kurangnya fasilitas olahraga di madrasah kita? Mungkin bikin ini, bikin itu. Nah, seperti apa? Silakan. Sebentar sebelum dijawab. Yang Putri, tidak ada yang keluarnya banyak, keluarnya 1 atau 2 orang saja. Tidak ada yang berombongan, kecuali ada dipanggil urusan tertentu. Dan tidak ada yang mengeluarkan suara selain mendengar acara hari ini. Paham? Oke, silakan. Terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan pertanyaan. Ya. Mungkin kami akan coba membantu dengan memakai duit kas untuk membeli sebagian alat olahraga. Nah, gitu ya. Ada tambahan pendapat dari wakil mungkin? Ya. Ya, bisa saja seperti itu. Harus banyak uang kasnya ya kan? Jadi bisa saja nanti perangkat OSIM buat proposal ya kepada pihak-pihak terkait. Bisa saja dalam bentuk kerjasama MOU dengan pihak-pihak terkait. Banyak hal mungkin bisa dilakukan oleh OSIM seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan menambahkan. Oh ya, silakan. Saya kira udah. Bisa saja kami mencari alternatif lain dengan olahraga tanpa alat gitu, Pak. Oh iya. Apa misalnya olahraga tanpa alat?
Mungkin senam bisa, lomba lari, terus mungkin itu saja Pak. Cukup. Terima kasih ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu panelis atas pertanyaannya kepada seluruh paslon, dan semoga kita para hadirin dapat lebih jelas dalam menentukan pilihan di hari H nantinya. Baiklah, kita menuju ke segmen ketiga. Pada segmen ini, kami memberikan kesempatan kepada penonton yang hadir di sini untuk bertanya kepada salah satu pasangan calon. Pertanyaan pertama dari perwakilan pengurus OSIM Putra ditujukan ke pasangan calon putri. Kamu Vincent? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya kepada paslon 1 dan paslon 2 ya, untuk semua paslon. Pertanyaannya adalah Vincent, apa? instruksinya tadi dengarkan dari moderator apa? Perwakilan pengurus OSIM Putra bertanya ke salah satu paslon putri. Salah satu saja kamu tuju. Paslon berapa? 1, 2, atau 3? Oh, nggak boleh semuanya. Ya, satu aja. Oh, iya, oke. Oke. Paslon 2 aja. Apa? Ke putri. Oh, ke putri. Iya. Supaya apa? Supaya tidak ada kata istilah itu lempar pertanyaan sebelum ditanyakan. Nah. Jadi yang putra nanti bertanyanya ke putri, yang putri bertanyanya ke putra. Oh, gitu. Oke. Ke paslon yang nomor 3 ya. Pertanyaannya adalah apakah setelah kalian dilantik atau menjabat jadi ketua OSIM dan wakil ketua OSIM, apakah kalian akan melakukan perubahan atau melanjutkan program OSIM yang lama? Terima kasih. Vincent, dengarkan dulu apa komentar orang itu, baru jawab. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pasti, kami akan tetap melanjutkan dan mengembangkan program kerja OSIM tahun pelajaran 2023-2024. Dan yang pasti lagi, kami akan menjalankan program kerja kami dengan semaksimal mungkin. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan kedua dari perwakilan pengurus OSIM Putri ditujukan kepada paslon putra. OSIM Putri. Siapa? Perwakilan OSIM Putri yang memberikan pertanyaan. Silakan. Ya. Nah, sini kamu, diri. Sini, yuk. Pakai almetnya karena OSIM. Almetnya dipakai. Pakai almetnya. Dokumentasi, ada dokumentasi. Cepat. Ini panas. Kamu boleh pilih paslon 1 atau paslon 2 putra. Paslon. Maju ke depan, maju lagi.
Saya akan bertanya kepada paslon nomor 2. Pertanyaannya, bagaimana kamu akan memotivasi anggota OSIM yang mungkin merasa lelah atau kurang termotivasi selama masa jabatan? Saya ulangi lagi, bagaimana kamu akan memotivasi anggota OSIM yang mungkin merasa lelah atau kurang termotivasi selama masa jabatan jika kamu terpilih jadi ketua? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah dibacakan. Jadi, setiap OSIM, anggota OSIM tidak akan mengeluh atas lelah yang dia lakukan. Karena jika dia ingin menjadi anggota OSIM, pasti dia suka menjadi anggota OSIM dan tidak akan mengeluh atas perbuatan yang harus dilakukan. Dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia inginkan dan tidak boleh mengeluh. Akan memberikan motivasi kepada anggota OSIM maupun itu ketua bidangnya, anggotanya, seluruh anggota OSIM akan saya beri motivasi agar mereka tidak lelah atau mengeluh perbuatan. Terima kasih kepada paslon 2. Tolong suaranya ya. Yang panas boleh bergeser ke yang teduh. Ya, karena masih acara kita masih berlangsung. Lanjut. Lanjut, Elda. Pertanyaan ketiga dari Bapak atau Ibu guru ditujukan dari Bapak guru ditujukan ke paslon putri yang lain. Silakan kepada Bapak atau Ibu guru yang mau bertanya kepada paslon yang belum dapat pertanyaan. Bu April. Bu April, maju. Ya, selaku pembina OSIM. Silakan, atau Bu Gita. Satu pertanyaan untuk paslon yang belum. Lanjut yang lain dulu lah. Yang lain dulu. Pertanyaan keempat dari penonton putra ditujukan ke pasangan calon putri nomor urut yang belum. Dari Ibu pembina dulu. Nah, siap-siap ya yang penonton putra bertanya ke Jangan putri. begitu. Pertanyaannya bebas saja. Nah, ke paslon putra. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan bertanya kepada paslon 1. Putri, Bu. Paslon 1 putri berarti ya. Iya, putra. Oke. Paslon 1 putra. Ibu ingin bertanya, bagaimana cara kalian mengatasi pembulian yang ada di sekolah? Dan bagaimana kalian mensosialisasikan kepada siswa-siswa tentang pembulian? Terima kasih. Oke, silakan paslon 1. Boleh bebas. Yang putra duduk semua, yang putra duduk semua. Tak ada yang berdiri. Masih acara kita masih ada. Yang putra semuanya duduk, tidak ada yang berombongan. Ulangi, Bu. Oke, Ibu ingin bertanya, bagaimana cara kalian mengatasi pembulian yang ada di sekolah? Dan bagaimana cara kalian mensosialisasikan kepada teman-teman kalian supaya tidak terjadinya pembulian di sekolah? Yang laki-laki tidak ada yang berdiri. Kalau ada yang berdiri, saya kembalikan ke posisi awal. Silakan duduk. Kalau ada yang berdiri, dikembalikan ke posisi awal tempat duduknya. Kami dari paslon 1 akan menjawab pertanyaan dari Bu April.
Kami akan mengadakan kegiatan patroli polisi keamanan supaya tidak ada pembulian kepada siswa dan membuat sifat tercela lainnya. Oke, terima kasih kepada paslon 1. Lanjut. Selanjutnya, pertanyaan keempat dari penonton putra ditujukan ke paslon putri nomor urut yang belum diberi. Ada yang putra mau tanya sama paslon putri? Ada? Silakan berdiri. Mana yang ada nyali? Ayo bertanya ke putri aja tidak sanggup. Mana satu? Tunjukkan nyalimu yang bisa. Yuk. Tunjuk, maju, berdiri. Silakan, ayo. Silakan. Luar biasa. Sebutkan namamu dari kelas berapa. Kasih pertanyaan sama paslon putri. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makla Zima dari kelas 7E. Saya akan memberikan pertanyaan kepada paslon Yang belum ya. belum. Yang mana, Pak? Paslon 1 aja. 1 dan 2. Paslon 1. Bagaimana cara anak-anak menjadi senang untuk belajar? Silakan paslon 1, waktu kita berjalan. Terima kasih pertanyaannya. Saya dari paslon 1 akan menjawab. Kami akan menambahkan atau mengadakan hal-hal menarik dalam pelajaran. Contohnya seperti apa? Seperti membuat yel-yel kelas atau di setiap pelajaran akan ada nyanyi. Terima kasih. Oke, baik, silakan. Ayo. Selanjutnya, pertanyaan ke-6 dari penonton putri ditujukan ke paslon putri yang belum ditanyakan. Ya, mana dari putri yang mau tanya sama paslon? Ada? Nah, oke, silakan. Berdiri. Nggak usah pakai pertanyaan sini. Berarti paslon 2 lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya ke paslon 2. Bagaimana kalau pendapat kamu dengan pendapat OSIM yang lain berbeda? Dan bagaimana kalau pendapat kamu tidak di-ACC oleh pembina OSIM? Ya, sekian, makasih. Bagaimana kalau pendapat kamu berbeda dengan pendapat OSIM yang lain? Dan bagaimana kalau pendapat kamu tidak di-ACC oleh pembina OSIM?
Tidak ada yang di panggung, semuanya di bawah. Dan tidak ada yang berdiri. Masih ada satu segmen lagi yang seru lagi. Ada. Tunggu saja. Silakan paslon 2 jawab. Waktu kita berjalan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan mencoba membicarakannya lagi atau kami akan melakukan voting. Dan pertanyaan yang jika tidak di ACC itu, kami akan menerima keputusan yang pembina berikan. Kami akan mencoba untuk meyakinkan, tapi sebelum itu kami akan mencoba untuk meyakinkan pembina sekali lagi. Jika pembina tidak menyetujuinya, kami akan menerima keputusan yang pembina berikan. Baik, terima kasih. Ya, boleh lanjut. Baiklah, kita menuju segmen keempat. Pada segmen ini, para pasangan calon saling tanya dan jawab. Kita mulai dari paslon nomor urut 2 putra bertanya ke paslon nomor urut 1 putri dan paslon nomor urut 3 putri. Paslon 2 putra bertanya ke paslon 1 putri dan 3 putri. Silakan. Baik, pertanyaannya untuk paslon nomor 1 putri. Pertanyaannya adalah bagaimana Anda mengambil keputusan jika banyak perbedaan pendapat ketika rapat? Diulangi. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana Anda mengambil keputusan jika banyak perbedaan pendapat yang terjadi ketika rapat? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan melakukan voting atau melakukan kerja kelompok atau bisa disebut dengan berpartisipasi atas pertanyaan itu. Kasih. Baik, untuk pertanyaan kepada paslon 3 putri, bagaimana cara Anda dan wakil Anda untuk mengkoordinasikan anggota OSIM yang lain agar semuanya dapat bekerja dengan maksimal di sebuah acara atau pertemuan penting? Bagaimana, diulang? Bagaimana cara Anda dan wakil Anda untuk mengkoordinasikan anggota OSIM yang lain agar semuanya dapat bekerja dengan maksimal di sebuah acara atau pertemuan penting? Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum acara, kami akan membagi masing-masing tugas. Jadi semuanya bisa mendapatkan tugasnya masing-masing dan terjalan dengan baik. Terima kasih. Bagaimana jika semuanya tidak bekerja dengan maksimal? Ada yang tidak bekerja, ada yang bekerja. Kan tadi sudah dibagi sesuai tugasnya masing-masing. Jadi harus dilakukan. Ya, terima kasih. Selanjutnya, nomor urut 1 putri bertanya ke pasangan calon nomor urut 2 putra dan pasangan calon nomor urut 2 putri. Pertanyaan untuk paslon nomor 2 putra. Apakah visi misi dan proker yang sudah abang-abang rangkai atau akan terjalankan?
Baik, terima kasih pertanyaannya. Visi dan misi serta proker kami akan kami kerjakan semaksimal mungkin agar bisa terlaksanakan hingga jabatan kami habis. Terima kasih. Baik, ini pertanyaan untuk paslon 2 Putri. Apa yang kakak-kakak lakukan jika kakak-kakak terpilih menjadi ketua dan wakil? Bagaimana kakak menghargai paslon yang lainnya? Terima kasih atas pertanyaannya. Upaya dari kami untuk menghargai paslon lain adalah kami akan tetap mendaftarkan mereka menjadi anggota ke dalam organisasi tersebut. Baik, terima kasih. Selanjutnya, nomor urut 3 Putri bertanya ke paslon nomor urut 1 Putra dan paslon nomor urut 1 Putri. Pertanyaan untuk paslon 01 Putri. Keputusan dan tindakan apa yang kamu ambil jika anggota kamu tidak mengikuti arahan yang kamu berikan? Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menegur, menasihati, dan mengarahkan kepada pembenaran, sebab tujuan utama organisasi adalah saling melindungi satu sama lain. Sehingga ketika seseorang menemukan kesalahannya dari teman-temannya, maka dia bertugas untuk memperbaiki dan mengajak kepada kebaikan demi ketenangan bersama. Terima kasih. Dan pertanyaan untuk paslon 1 Putra. Jika proker kamu tidak disetujui pembina dan pihak sekolah, tindakan dan keputusan apa yang akan kamu lakukan? Bisa diulang? Jika proker kamu tidak disetujui pembina dan pihak sekolah, tindakan dan keputusan apa yang akan kamu lakukan? Silakan, paslon 1 Putra, cepat jawab. Dan tidak ada suaranya yang putri maupun yang putra, dan tidak ada yang berdiri. Yang putra tidak ada yang berdiri. Begitu juga yang putri. Pengurus OSIM putra dan putri, silakan amankan rekan-rekannya untuk kelancaran acara kita hari ini. Jika hasil rapat kami tidak diterima oleh pembina OSIM atau guru yang lain, kami akan mengadakan rapat sekali lagi. Jika pendapat kami tidak diterima oleh pembina atau guru yang lain, kami akan mengadakan rapat sekali lagi. Dan jika proker kamu tidak dilakukan dengan baik, bagaimana? Selanjutnya pertanyaan ke paslon lain. Untuk paslon yang bertanya, jangan terlalu lama menjawab ya, karena waktu kita singkat. Dan untuk yang penonton, sekali lagi yang putra, tidak ada OSIM putra, tolong amankan, tidak ada yang berada di dalam kelas, semuanya di luar. Kalau ada, diarahkan kembali ke posisi awal. Dan tidak disuruh istirahat nanti yang putra.
Begitu juga yang putri, tidak ada yang di panggung supaya acara kita cepat selesai. Silakan pertanyaan untuk selanjutnya. Selanjutnya, nomor urut 1 putra. Selanjutnya, paslon nomor urut 1 putra bertanya ke pasangan calon nomor urut 2 putri dan pasangan calon nomor 3 putri. Untuk paslon urut 2 putri, bagaimana cara Anda dan wakil Anda kalau misalnya kalian mengadakan rapat atau acara penting tetapi anggota Anda banyak yang tidak mau ikut serta? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan memberinya teguran halus dan mencari tahu mengapa ia tidak ingin mengikuti arahan. Terima kasih. Untuk paslon 3 putri, bagaimana jika Anda dan wakil Anda saat rapat berbeda pendapat? Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan melakukan voting. Jika voting itu lebih banyak, misalnya wakilnya nih yang lebih banyak, maka kami akan menjalankan hasil dari pendapat yang disampaikannya tadi. Oke, terima kasih untuk paslon 3. Selanjutnya, nomor urut 2 putri bertanya ke paslon nomor urut 1 putra dan paslon nomor urut 2 putra. Baik, kami akan bertanya kepada paslon 1 dan paslon 2. Bagaimana cara kamu merangkul anggotamu? Boleh diulang pertanyaannya? Bagaimana cara kamu merangkul anggotamu? Kami akan mengajak dan memberi motivasi yang baik agar mereka mau. Ulangi pertanyaan. Bagaimana cara kamu merangkul anggotamu? Kami akan mengenali satu sama lain apa yang
ia suka dan apa yang tidak dia suka. Kalau dia menyukainya, maka dia harus menyampaikan pendapatnya kepada anggota OSIS yang lain agar anggota OSIS yang lain juga bisa mengerti apa yang dia inginkan. Jadi jika dia tahu apa yang dia inginkan dan apa yang tidak dia inginkan, dia bisa merangkul teman yang lain. Baik, terima kasih. Dengan berakhirnya saling tanya dan jawab pasangan calon, maka berakhir pula debat terbuka calon ketua dan wakil ketua OSIM periode 2024-2025 pada hari ini. Gunakanlah hak pilih Anda sebaik-baiknya, karena suara Anda akan menentukan siapa yang berhak memimpin MTS Al-Mutakin Pekanbaru 1 tahun mendatang. Kita tunggu saja siapa yang akan terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIM periode 2024-2025. Di antaranya 2 paslon putra dan 3 paslon putri hari ini. Pemilihan akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 13 September 2024. Jangan lupa datang ke TPS masing-masing untuk menentukan pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIM periode 2024-2025. Pemilihan Anda akan mensukseskan MTS Al-Mutakin Pekanbaru 1 tahun nantinya. Semoga yang terpilih dapat menjalankan visi, misi, dan programnya dengan baik, amanah, dan bertanggung jawab. Maju terus OSIM MTS Al-Mutakin Pekanbaru. Suaraku, aspirasiku, demokrasi aksiku. Untuk informasi pemilihan, TPS 1 putri di kelas 7A, pemilih dari seluruh kelas 7. TPS 2 putri di kelas 7C, pemilih dari seluruh kelas 8. TPS 03 putri di kelas 8D, pemilih dari seluruh kelas 9. TPS guru dan tendik di kelas 8E. TPS 1 putra di kelas 9E, pemilih dari seluruh kelas 7. TPS 2 putra di kelas 9G, pemilih dari seluruh kelas 8. TPS 03 putra di kelas 8G, pemilih dari seluruh kelas 9. Demikian acara hari ini. Kami selaku pembawa acara dan moderator mengucapkan wassalam.